Halo gengs, ketemu lagi. Hari ini tuh geng, aku pengen bahas tentang sebuah dendam. Dendam, dendam. Dan tiba-tiba saja geng aku tuh ingat dengan masa lalu gitu. Dimana masa lalu yang mungkin bagi aku itu sangat suram banget ya. Itu sangat menegangkan banget bagi aku, dan itu juga sangat membuat aku frustasi banget tuh geng. Karena kenapa aku menjadi dendam di sini? Aku itu adalah salah satu orang yang sering dibully loh geng. Aku kalau yang namanya dibully, aku is okay, aku fine gitu, aku nggak apa-apa, aku oke aja sih kalau dibully, untuk yang sekedar kita obrolan, perkataan, dan agar bulian itu juga bisa membuat kita ketawa gitu geng. Tapi bulian yang di sini itu beda lagi loh geng. Aku tuh sudah dibully, is okay gitu. Aku sambut hangat gitu. Tapi di sini yang ada pembuliannya ini sampai ada ini loh geng, pemukulan gitu, dan bahkan ancaman-ancaman gitu loh geng. Setelah dibully, aku diancam-ancam lagi. Mungkin karena saat itu mungkin dia mabuk kali ya. Dan hal ini pun terjadi tidak sekali aja loh geng, beberapa kali, bahkan sering gitu. Ini terjadi tuh di suatu tempat ya, tempat pekerjaan aku. Aku kan dulu tuh kerjaku itu, aku proyek ya, bikin jalan gitu. Dimana aku banyak ketemu orang. Di situ posisi aku itu sebagai logistik loh geng. Otomatis kan yang namanya kita logistik ini, kita itu adalah sebuah penyedia gitu kan. Apa yang dibutuhkan kita sediakan, apa yang dibutuhkan sediakan, bahkan untuk yang konsumsi pun kita harus menyediakan gitu geng. Sampai suatu saat, dan sering sih ada seseorang gitu, teman kerja juga gitu. Teman kerja ini ya satu perusahaan, oke. Aku kan di logistik dan aku itu adalah bagian lapangan, sedangkan dia juga di lapangan, tapi dia bagian sesuatu dah yang tidak bisa aku ini kan lah. Jadi aku itu dulu kan kalau di tempat kerja itu aku punya sahabat ya, aku sering berdua gitu, dimana kami berdua itu yang paling sering dibully itu adalah aku gitu, di antara kami berdua gitu gitu. Perjalanan waktu pekerjaan aku itu sih fine aja, is okay, aku senang gitu. Tapi di saat aku ketemu mereka ini gitu, yang membuli, kalau kita membuli is okay, kita nggak apa-apa sih dibully, tapi kita untuk membawa fine gitu, untuk membawa ketawa gitu. Tapi di saat ada yang membuli lalu kemudian kita diancam hanya karena dia itu lapar, aku nggak bisa bawakan makanan itu, nggak bisa ngambilkan maunya dia itu, dia punya makanan itu lebih gitu, sedangkan kita kan pembagian jatahnya udah pas kan, itu dari hitungan. Bahkan dia sampai mengancam, sampai pengen mukul aku gitu. Dan akhirnya aku menjadi dendam sama dia. Dan sempat sih kepikiran loh geng, dari dendam yang ini benar-benar aku benar-benar gak bisa tidur, aku benar-benar kepikiran kacau, stres, dan amarahku itu benar-benar memuncak loh geng. Dan memuncak banget tuh geng. Dan bagiannya aku pengen bahas dendam gitu. Karena aku sih gak tega melihat diriku sendiri, aku dianiaya gitu. Dibully is oke, dibully, tapi aku ini kan sistemnya itu kan dianiaya gitu. Kita mau diinikan apa gitu, diancam gitu. Ya pekerjaan yang sangat berat sih bagi aku. Tapi bagaimanapun aku harus melaluinya lagi. Sampai dia ini benar-benar sering mengancam aku kan di pekerjaan itu.
hanya ada kurang ini kurang itu gitu, masalah makan gitu gitu, gitu kan. Nah, dia itu ngancam gitu. Nah, supir ya salah satu bagian supirnya dia itu ngancam gitu, dan bahkan apa-apa gitu yang bikin aku itu tegang gitu. Dan dia sampai ngancam, sampai marah-marahin loh, geng, marah-marahin aku gitu di depan teman aku gitu. Dia benar-benar marahin aku hanya karena kita makanan itu dia bilang dia pengen lagi, sedangkan aku nggak bisa lagi kan ngambilkan. Soalnya dari jatah itu kan udah masing-masing dapet gitu. Jadi di sini geng, beberapa kali bahkan sering dia itu membuli dan mengancam aku loh geng. Dan akhirnya aku benar-benar dendam dan aku dendam banget geng. Akhirnya apa yang terjadi geng, aku kepikiran untuk membunuh dia loh geng. Kacau. Gimana otak aku waktu dulu ya geng. Mungkin karena saking ininya kali ya, saking gemesnya gitu ya, gemes gitu. Dan kita benar-benar gak tahu arah lagi loh geng pikiranku, karena rasa emosi yang benar-benar mengoyak, rasa simpati yang sudah hilang, dan amarah benar-benar meningkat setinggi langit gitu. Jadi di sini tuh geng aku berencana, aku pengen bunuh dia gitu. Karena saking bencinya ya. Karena setiap ketemu dia selalu membuli. Itu is oke, aku anggap angin lalu, karena yang namanya bulian itu aku udah biasa gitu. Aku udah fine aja dengan bulian. Aku dibully orang gimana pun aku udah mempan loh geng. Dari dulu, karena aku dari sekolah SD aku udah sering dibully orang juga apa. Jadi aku dengan bulian itu nggak apa-apa sih, tapi ini adalah ancaman loh geng. Dia sering ngancam, dia sering memerintah gitu. Padahal kan kita sudah satu perusahaan, kita punya tangan masing-masing, kita punya kaki masing-masing gitu. Maunya itu memerintah, lalu kemudian mengancam. Jadi geng, di sini tuh aku benar-benar kacau banget. Sumpah itu kacau banget tuh geng. Pengennya tuh aku bunuh gitu. Jadi dendam ini geng benar-benar membuat aku itu habis pikir, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Aku pengennya tuh ya pokoknya aku pengen bunuh dia gitu kan. Aku sudah sakit hati banget, terlanjur banget gitu, bekerja gitu hampir beberapa tahun, sering ketemu dia deh, dan dia selalu memanfaatkan, selalu menganiaya dan memarah-marahin gitu sama aku. Aku sih sering kali pengen berhenti aja deh kerja, berhenti. Tapi jika aku berhenti, aku gak punya pekerjaan lagi dan aku gak punya uang tuh. Jadi aku bertahan geng, sekeras apapun aku harus bertahan, meskipun harus selalu dibegitukan gitu, yang bikin aku kecewa loh geng. Dan akhirnya sampai pada puncaknya aku benar-benar pengen balas dendam. Dari balas dendam ini aku benar-benar carut marut gitu pikiranku, dan aku nggak bisa apa-apa lagi. Dan akhirnya aku tuh pokoknya aku harus balas dendam dan aku harus bunuh dia gitu bagaimanapun caranya, tapi tidak dengan senjata tajam gitu geng. Dan aku tuh pengen menyediakan itu racun tikus loh. Racun nanti aku kasih ke minuman dia dan aku suruh dan aku letakkan gitu biar dia minum gitu. Tapi ya akhirnya geng, di sini kita benar-benar sudah klop gitu, hatiku benar-benar klop. Pokoknya
saatnya aku harus balas dendam. Aku harus bisa dia merasakan sakit hati, ataupun kalau bisa itu dia menghilang sekalian di muka bumi ini, sehingga aku bekerja aman, aku tidak bisa ngeliat dia lagi, dan aku fine gitu akhirnya kan. Aku enjoy, aku enak gitu, dan aku tidak ini lagi, tidak bertemu orang yang begitu lagi loh, geng. Dan akhirnya entah apa sih yang terjadi gitu, padahal aku udah gelap, aku pengen membunuh dia dengan racun gitu, geng. Dan ternyata alhamdulillah sih pikiranku berubah dan aku menjadi tenang, entah apa, terkejut apa gitu waktu itu ya. Dan di saat itu ya aku kebayangkan sampai saat ini, seandainya waktu itu aku benar-benar meracunin dia, apa yang terjadi pada kehidupan aku sekarang ya. Mungkin aku ada penyesalan atau apa-apa. Tapi yang namanya kita sering dianiaya, kita sering diperlakukan buruk oleh dia, itu kan juga salah satu pemicu juga kan yang membuat kita itu pengennya tuh balas dendam. Karena segala sesuatu balas dendam seseorang kepada kita itu bukan karena tidak ada sebab, pasti akan selalu ada sebab kan. Dan contohnya tuh aku gitu, aku pengen balas dendam, aku pengen bunuh dia dengan racun gitu. Karena ya itu sebabnya, aku sering dianiaya, sering diperintah, sering dimarah-marahin gitu oleh si dia itu gitu, orang satu perusahaan itu gitu. Dan ini benar-benar pengalaman yang terburuk sih dalam hidup aku. Dan aku akhirnya tuh sadar loh, geng, bahwa sesuatu hal yang untuk balas dendam ataupun menghilangkan nyawa seseorang dengan racun itu, geng, itu bukan sesuatu hal yang terbaik gitu. Dan akhirnya aku gak jadi dibeli, geng. Karena situ satu pemikiran lagi kan, seandainya aku lakukan ini adalah yang jahat, ini apa, siapa tahu ada yang ngelihat, ada ini, ada itu, ada ini. Akhirnya kan pikiranku berpikir kembali ya, dari hal ini, geng, bagaimana caranya gitu. Dan akhirnya niat itu pun hilang, benar-benar hilang. Bahkan aku saking bodohnya aku dulu ya, geng, aku pengen balas dendam gitu, aku pengen bunuh dia gitu. Bahkan aku tulis di halaman di sosmedku dulu, sempat ku tulis dan kemudian aku hapus gitu kan. Jadi ya, dan ya alhamdulillah sih kita bisa diberi kesadaran oleh Tuhan bahwa hal itu gak perlu untuk dilakukan gitu. Dan akhirnya, geng, aku kepikiran sih, dan aku memikirkan, oh ternyata dendam itu benar-benar membuat aku tidak bisa berpikir lagi, dan aku tidak bisa kontrol lagi, dan aku benar-benar wow, seperti apa gitu. Padahal sebenarnya tuh aku tuh orangnya pengecut loh, geng. Aku gak pernah kelahi, aku gak bisa kelahi. Bahkan untuk yang tapak menapak aja aku gak pernah di seumur hidup aku loh. Karena aku memang gak pernah diajarin untuk kelahi ataupun untuk napak orang kan, gak pernah diajarin. Jadi aku gak pernah tahu gitu. Bahkan di saat di saat orang memarahin pun, mungkin memarahin aku juga gak bisa menjawab apa yang aku jawab gitu. Padahal kesalahan itu pun telak bukan kesalahan aku. Dan dia marah-marahin, langsung marahin gitu, tanpa ada sebab akibatnya, tanpa ada penyebabnya gitu, geng, kepada aku. Dan itu yang membuat aku benar-benar pengen bunuh dia gitu. Dendamku sampai pengen membunuh dia gitu. Karena saking bencinya aku sama dia. Ini sih pelajaran juga sih bagi aku. Jadi dari hal ini dia bisa menjadi contoh aku juga kan, bahwa dalam hidup itu aku tidak harus untuk memerintah seseorang dengan seenaknya, ataupun menganiaya, bahkan untuk
membuli yang bikin orang resah gitu. Kalau kita pengen bully teman sih ya bully seadanya gitu, kita bisa fine gitu bersama dia, dan kita juga minta maaf gitu langsung, kan itu enak gitu. Jadi ini adalah pelajaran bagi aku juga sih dari kejadian itu kemarin itu, bahwa amarah itu perlu diturunkan, bahwa kita perlu untuk tidak peduli. Tapi yang namanya kita tidak peduli loh geng, kita punya telinga kan, kita punya rasa, ya pasti di situ kita pun pengen itu ya pasti peduli juga kan, pasti mendengarkan juga kan dengan apa-apa gitu yang memicu kita benar-benar marah, benar-benar amarah kita. Dan di sini geng yang terjadi itu akhirnya aku urungkan niat aku loh geng, dan aku libur gitu bekerja, aku tidak hadir kerja gitu. Dan aku pun memikirkan banget sih, memikirkan, akhirnya kepikiran bahwa dendam itu hanya akan mempersulit kehidupan kita, dan dendam juga yang bakal membuat hidup kita itu bakalan tidak enak dan terus kebayang-bayang gitu jika kita mendendamnya benar-benar kita melakukan pembalasan gitu geng. Dan sungguhnya tuh gak pernah terjadi ya, alhamdulillah. Dan juga pembelajaran bagi aku di sini geng, kalaupun kita mendapatkan hal pada diri kita, kita cemberut, kita dendam pada seorang, kita seperti yang aku lakukan, aku harus benar-benar menurunkan amarah aku bagaimanapun caranya. Mungkin aku ke lain, aku teriak gitu, teriak di tempat-tempat sepi gitu, ataupun di bawah bantal aku langsung teriak demi untuk mendegangkan emosi aku itu loh geng. Jadi geng, amarah ini ternyata bisa meruntuhkan kehidupan gitu. Dan syukurnya sih aku berpikir kembali, berpikir kembali, dan alhamdulillah sih semuanya bisa menjadi tidak terjadi gitu, bisa menjadi hal yang tidak terjadi, bisa menjadikan hal yang tidak diinginkan gitu. Dan ya akhirnya aku benar-benar meredam sih, aku baca doa, aku sholat gitu, aku minta sama Tuhan gitu. Di saat itu aku bertanya juga sih saat itu sama Tuhan gitu dalam hati aku, ya Tuhan, dia terlalu banget melakukan hal seperti ini kepada aku gitu. Aku tadi niat tuh pengen bunuh dia gitu, aku, dan sekarang itu nggak jadi. Dan aku cuma memohon gitu kepada Tuhan bahwa dia harus hilang dari muka bumi, tidak dengan caraku tapi dengan cara Tuhan gitu. Nah, bagaimanapun agar aku tidak pernah ketemu dia lagi, pokoknya dia hilang gitu. Dan aku benar-benar berdoa terus sih. Dari situ aku sambil meredam emosi aku di saat aku libur itu ya. Aku benar-benar berdoa sama Tuhan ya. Dan alhasil ya geng, setelah aku benar-benar meredakan amarahku dan dendamku gitu, aku bersyukur banget. Ternyata dia udah tidak bekerja di situ lagi dan dia pindah gitu. Entah kemana ya dia pindah gitu. Jadi akhirnya itu dari situ geng aku merasa aman. Makanya geng, di saat kita benar-benar dendam gitu, itu hikmahnya yang kuambil di sini ya. Di saat kita benar-benar dendam pada seseorang, kita tidak bisa mengatasinya lagi. Kita benar-benar sudah parah amarah kita gitu. Pokoknya pengen balas dendam, dia harus merasakan sakit seperti yang kita lakukan gitu. Jadi di sini geng, yang aku dapatkan itu ilmunya itu di saat aku benar-benar amarah dendam aku itu benar-benar menjadi gitu, pengennya balas dendam gitu. Satu, yang pertama, aku harus segera untuk mendekatkan diri dengan Tuhan gitu, ngobrol dengan Tuhan gitu,
di hati gitu. Ya, aku bener-bener ngobrol tuh, geng. Malam itu sampai besok ya, pokoknya aku ngobrol terus dengan Tuhan di hatiku. Aku bertanya gitu, kenapa ada orang seperti ini, kenapa ada hal seperti ini yang mengganggu. Apakah aku boleh untuk mendendam dan menghilangkan dia di muka bumi dengan tanganku gitu. Aku sering memikirkan, dan aku berdoa, dan aku berdoa agar mendapatkan yang terbaik, dan aku bicara dengan Tuhan itu di hatiku ya, mana yang terbaik gitu. Aku mohon banget gitu kepada Tuhan saat itu ya. Dan alhasil tidak sampai 1 bulan dia udah minggat dari perusahaan, dia udah nggak ada lagi di perusahaan gitu, geng. Dan jadi di saat kita benar-benar mendendam dan amarah kita memuncak, kita pengen balas dendam, geng. Pertama kita mendekatkan diri dengan Tuhan dulu deh. Itu cara-cara paling ampuh banget. Kita bertanya gitu di hati kita. Kita bertanya kepada Tuhan, apakah ini yang terbaik gitu. Karena saat itu aku sih yakin gitu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan juga mendengar jawaban aku, pertanyaan aku gitu. Lalu ya itu jawabannya ya, Tuhan menghilangkan dia dari muka bumi dengan cara Tuhan sendiri gitu. Dan akhirnya aku bisa tenang, dan syukurnya sih, geng, alhamdulillah sejak dia udah tidak lagi bekerja di perusahaan yang sama, sampai saat ini pun aku tidak pernah ketemu dia, bahkan melihat dia di sosmed pun nggak ada gitu. Dan dia benar-benar menghilang. Aku gak tahu sih kabar dia, dan aku gak pengen mencari lagi, soalnya jika aku mencari kabar dia, what happened gitu, apa yang akan terjadi gitu pada aku. Dan aku pun malas dan enggan untuk mendekatin lagi gitu, karena dia benar-benar sudah pecah banget, sudah rusak banget gitu di mata aku. Jadi, geng, kamu juga yang punya teman gitu, jangan seenaknya memerintah ya. Jangan seenak-enaknya untuk menyalahkan, bahkan marah-marah gitu tanpa sebab. Karena di hati seseorang yang diam, pasti akan ada sebuah amarah dan emosi yang akan memuncak, bahkan akan membalas gitu. Jadi salah siapa? Salah kita sendiri kan. Dan paling hebat itu adalah dia yang mampu untuk menahan emosinya, amarahnya, dan dia mampu untuk menghilangkan semuanya gitu, menjadi kedamaian di hatinya. Ini yang terbaik, itu yang terhebat gitu. Dan aku pun saat itu benar-benar memikir, dan aku akhirnya ya udah deh, aku ikhlaskan aja, ikhlaskan gitu. Jadi dari situ pun alhamdulillah aku gak pernah ketemu lagi sama dia sampai sekarang. Dan jangan deh, aku gak pengen diketemukan, aku gak pengen lagi deh ketemu. Jadi, geng, hati-hati jika kita sudah punya amarah kepada seseorang. Jangan sampai kita menaikkan level ego kita lagi untuk menjadi dendam, bahkan untuk melakukannya jangan sampai deh. Jadi di saat kita benar-benar amarah dengan seseorang, kita marah dengan dia, amarah kita benar-benar melonjak, belajar untuk tidak membalas dendam, karena balas dendam itu juga adalah sebuah penyakit pada diri kita. Jadi, geng, dekatkan diri kita kepada Tuhan, itu yang paling penting agar semuanya menjadi nyaman gitu. Ya udah, geng, sampai di sini dulu cerita aku. Dendam sempat pengen membunuh. Dadah, thank you.